Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa PDIP hari ini ya dari hasil konverda PDIP Jateng nampaknya PDIP ingin menguasai Jawa Tengah kembali begitu, ingin merebut ya yang selama ini ya cawi-cawi Jokowi kan begitu kuat begitu. Tapi sekarang ini nampaknya PDIP melakukan perlawanan. Ngeri Mas. Saya kira Jokowi akan ambiar begitu di Jawa Tengah. Kenapa? Kalau dia mengandalkan PSI, apa yang mau diandalkan? Jangan-jangan tidak lolos lagi di parlemen. Nah, yang menjadi hasil hasil dari konverda PDIP Jateng kemarin begitu kan, bahwa yang menjadi ketua di situ adalah kabarnya Dolvi ya Otil Frederick Pailit. Nah, wakil ketua bidang politiknya adalah Pinka Haprani ya, dan sekretarisnya adalah Haji Sumanto, dan bendaharanya adalah Kaisar Kiasa. Artinya ini ada perombakan total ya dari pengurus yang lama begitu, dari senior-senior, justru ini diganti dengan orang-orang baru. Ini menandakan bahwa PDIP harus punya kekuatan. Nah, apakah Jokowi yang akan tenggelam atau tidak begitu? Apakah Jokowi sudah tidak laku nantinya ketika para ketua-ketua yang baru ini mencoba melakukan perlawanan-perlawanan itu? Dari dulu, ini Jawa Tengah banteng loh. Kira-kira seperti itulah logikanya ya. Tapi ini menarik begitu kan, menarik. Kenapa? Karena kita lihat saja dengan adanya beberapa beredar begitu kan, beberapa video yang kemudian ada nuansa-nuansa penolakan dan kemudian dianggap bahwa ada sedikit kericuhan sedikit begitu. Tapi wajar, biasa dalam dunia organisasi itu begitu. Banyak orang yang justru mengatakan bahwa wah, kalau toh pada hakikatnya seperti ini, lantas bagaimana? Apakah PDIP ini pada akhirnya nanti pecah kongsi ya dengan kader-kadernya atau bagaimana? Nah, orang banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Tapi saya melihat bahwa dalam organisasi, baik dalam organisasi apapun, biasa dalam hal ini. Tapi yang perlu diingatkan, nampaknya Jokowi sudah mulai ketakutan ketika PDIP merombak begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian bisa dianggap kompeten untuk memenangkan di Jawa Tengah untuk Pilkada 2029, ini menandakan bahwa Jokowi bisa ketar-ketir. Geng Solo bisa ketar-ketir. Jangan-jangan dikuasai lagi Jawa Tengah. Kalau ini benar dikuasai lagi, maka kemudian yang terjadi di situ, wih, keren ya. Nampaknya PDIP tidak tinggal diam ini. PDIP tidak tinggal diam ya. Karena apa? Karena kita lihat saja orang yang beredar di berbagai media sosial, ada kader yang kemudian melakukan perlawanan. Biasa dalam dunia itu begitu. Pokoknya PD Perjuangan hari ini memboikot, karena apapun itu yang merusak PD Perjuangan adalah Anas. Apapun bentuknya, PD Perjuangan harus diselamatkan. Anas harus hancur, ya. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Yang penting Anas jangan sampai memegang PD Perjuangan. Tapi kita lihat saja sekarang ini perlawanannya adalah soal PDIP begitu dengan Jokowi itu sendiri begitu. Ini menandakan bisa saja nanti ya ambiar di situ begitu. Artinya ya Jokowi selama ini begitu kan ya di Jawa Tengah nampaknya masih kurang berlaku begitu kan ya. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Ya kita lihat saja. Ya, taktik politik yang kemudian muncul di berbagai media sosial hari ini, ada yang nangis-nangis ke rumah Jokowi, ada yang ini tuh bagian dari hal-hal yang kemudian menurut saya pribadi hal yang biasa begitu. Karena di sekarang ini presidennya bukan Jokowi lagi. Artinya apa? Artinya Jokowi sudah mulai tidak laku begitu ya. Beredar isu bahwa
apa namanya, si Rudi kader PDIP kabarnya memundurkan diri dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Padahal apa yang kemudian disampaikan ex Rudi tersebut begitu kan ya. Dia memundurkan diri biar ada regenerasi. Keren kan? Tapi bukan berarti kita harus apa namanya, percaya begitu aja begitu kan. Yang namanya jabatan, siapapun di situ begitu pasti tidak akan menolak dan tidak akan apa namanya, apa namanya, membiarkan di situ begitu. Ini salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Rudi di situ adalah bahwa ingin regenerasi. Mengapa dia memundurkan diri begitu kan? Ada regenerasi biar PDIP mungkin semakin apa namanya, semakin kuat atau bagaimana begitu. Ini banyak realitasnya begitu kan ya. Tapi saya melihat bahwa ya untuk saat ini PDIP nampaknya apa namanya, masih harus apa namanya, masih harus punya tantangan besar begitu di Jawa Tengah karena gubernurnya adalah dari Gerindra. Gubernurnya dari Gerindra, terus kemudian wakilnya begitu kan ya, wakilnya ya dari yang lain begitu. Ini menandakan bahwa apakah Banteng ini akan ambiar di Jawa Tengah atau sebaliknya begitu. Tapi kalau menurut saya PSI justru di Jawa Tengah ini begitu kan ya, kalau nanti ya kalah, saya kira menandakan bahwa PR yang sangat luar biasa kepada Kaisang dengan Ahmad Ali begitu kan ya. Dia mengatakan dari Nasdem Ahmad Ali bawa visi untuk memenangkan PSI di pemilu tahun 2029. Apakah ini akan menang atau tidak begitu? Karena di Jawa Tengah itu gubernurnya adalah Gerindra begitu. Saya memprediksi bahwa di Jawa Tengah itu bisa saja ada lumbungnya Gerindra, bisa saja diambil alih kekuatannya oleh PDIP. Ya, jadi peran penting di situ kalau Jawa Tengah kembali ke apa namanya, ke pendukungnya, yaitu adalah PDIP, maka kemudian Jokowi ini mesti hati-hati, ambiar, tidak punya kekuatan pada akhirnya. Kita lihat saja kan ini dunia politik begitu kan. Ya, dunia politik. Banyak muncul narasi-narasi di Jawa Tengah begitu kan ya. Jadi apa namanya, peta kekuatan PDIP ini sudah bergeser begitu kan ya. Salah satunya begitu kan. Salah satunya Dolfi ini di Dolfi ini kabarnya ini memegang kendali di Jawa Tengah ya. Sadewo juga menguasai Banyumas. Artinya secara logika, secara politik ini menandakan bahwa Jawa Tengah masih dikuasai Mak Banteng begitu kan ya. Nah, peta kekuatan PDIP Perjuangan di Jawa Tengah ini sudah sekarang ini resmi bergeser begitu kan ya. Dari Semarang ya, terus kemudian keputusan strategis partai berlambang banteng begitu kan ya. Dari PDIP di situ sudah mulai menemukan titik temu begitu. Nah, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono ini sah terpilih sebagai Ketua DPC PDIP Banyumas, menandai babak baru kepemimpinan politik di wilayah apa namanya, Jawa Tengah begitu kan ya, di wilayah Jawa Tengah. Dan pengumuman tersebut yang disampaikan dalam konferensi daerah begitu ya, konferensi cabang PDIP begitu kan, di 35 kabupaten 27 Desember 2025. Apa namanya, memutuskan begitu, sekaligus mengakhiri spekulasi panjang soal siapa figur yang akan memegang Jawa Tengah begitu ke depan begitu kan ya. Dan di situ kita lihat saja Pak Dolfi ini punya peran penting begitu di Jawa Tengah untuk menguasai lumbung PDIP. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Bu Megawati sekarang ini mungkin sudah tahu begitu kan ya, sudah tahu bahwa rekam jejak si Dolfi ini begitu kan ya, ke depan PDIP akan bisa memenangkan pilkada yang lebih banyak begitu. Ya, kita tunggu saja begitu. Ketika Jokowi sekarang ini pengaruhnya sudah mulai apa namanya, sudah mulai hancur begitu, maka kemudian banyak narasi-narasi yang kemudian dari rival politik dari PDIP yang kemudian justru mengkritik habis-habisan. Salah satunya adalah mempelintir soal PDIP begitu kan ya. Apa namanya, FX Rudi begitu kan ya, yang kemudian mundur dianggap bahwa dipecat dan sebagainya. Ini kan
pada akhirnya PDIP tertawa di situ begitu. Ya jangan-jangan dia ketakutan begitu. Seperti partai PSI kan masih kecil. Partai PSI masih kecil menandakan bahwa ya tidak mungkin akan menguasai Jawa Tengah seluasnya begitu. Sepenuhnya begitu. Bisa mengalahkan Banteng misalnya. Saya kira agak jauh begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja rekam jejak dari seorang Jokowi sampai hari ini sudah mulai kelihatan. Jokowi sudah mulai tidak laku di Jawa Tengah begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi ini langkah di mana PDIP sudah mulai menguasai lumbung itu begitu. Ya PDA Gerindra dengan Golkar ya mungkin tidak akan tinggal diam begitu kan. Asik ya sekretarisnya gue tuh Beb katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Semoga bukan cuma seremonial tapi juga kerja nyata buat uang cilik. Maka yang digaungkan oleh PDIP di situ adalah kan gotong royong kebersamaan begitu kan. Jadi perlawanan politik nanti itu adalah dengan PSI begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa karir politik PDIP ini begitu kan ya, kader-kader PDIP ini jalan satu-satunya harus menguasai Jawa Tengah, itu satu begitu. Yang kedua adalah karena memang di Jawa Tengah ini adalah kandang banteng, maka kemudian bagaimana caranya pengaruh dari seorang Jokowi itu bisa dihancurkan begitu kan. Kenapa? Karena yang menghancurkan PDIP dulu begitu akibat cawe-cawe yang begitu luar biasa, banyak orang muncul spekulasi-spekulasi bahwa ada peran orang-orang kuat begitu kan ya. Ya kemudian muncul namanya Parcok, kemudian geng Solo, Termol begitu kan ya, Mulyono. Itu kan muncul narasi-narasi di situ. Akibat kekecewaan PDIP lah begitu kan. Sekarang di tahun 2029 habis-habisan dan hancur-hancuran begitu kan untuk menguasai Jawa Tengah kembali begitu. Dengan terpilihnya Pak Dolvi ini menandakan bahwa Jawa Tengah harus menang. Saya kira ini langkah yang bagus sebenarnya. Langkah yang bagus. PDIP sudah menyusun strategi hari ini. Jadi tidak terlambat begitu. PDIP justru mengambil langkah lebih cepat ya untuk menentukan arahnya ke depan di tahun 2029. Bukan tidak mungkin ya Puan Maharani bisa menjadi calon presiden, bisa digandeng dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, dan terus bagaimana ada Gibran? Gibran bisa saja dibuang. Bisa saja didukung oleh partai yang lain. Kan itu logikanya. Ya, salah satu untuk mengalahkan Presiden Prabowo Subianto begitu kan. Yaitu adalah Gibran harus bergandeng ya dengan Anies Baswedan. Kalau ingin menang di Pilpres 2029 begitu. Dan itu sudah diakui oleh Ahmad Ali bahwa potensi kekuatan dan perubahan politik sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa loh. Ini ngeri bos, ini ngeri sedap. Jadi banyak orang yang masih melihat situasi dan kondisi hari ini bahwa jangan terlalu mengarah kepada Jokowi terus begitu kan ya, para termol-termol, para pendukung-pendukung dia begitu. Karena tidak punya partai, tidak punya kekuatan di situ. Kalau tidak mengandalkan popularitas, tidak mengandalkan elektabilitas, ya jauh begitu. Sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dianggap punya pengaruh besar untuk meraup suara paling banyak untuk PSI. Jalan satu-satunya adalah harus gandeng Anies Baswedan, tidak ada yang lain. Mau gandeng AHY pasti saya yakin tidak mau. Masa AHY mau jadi wakil? Jalan satu-satunya ya Presiden Prabowo Subianto dengan AHY, Presiden Prabowo Subianto dengan Puan misalnya, bisa saja begitu, bisa saja. Karena ini dunia politik, kita tidak tahu begitu kan. Tapi inilah yang terjadi bahwa PDIP ingin menguasai Jawa Tengah ya, dan ingin kembali begitu ke habitat politiknya yang sebenarnya. Karena bertahun-tahun di Jawa Tengah di situ justru tidak tumbang sama sekali. Cuma Pilpres 2024 kemarin ya tumbang karena ada pengaruh Jokowi sedikit. Coba sekarang ya tidak ada pengaruh Jokowi begitu kan. Ya pengaruh Jokowi sangat kecil. Saya kira di Jawa Tengah akan kembali ke habitat kandang politik PDIP begitu. Coba kita lihat saja nantinya. Karena PDIP ini kuat ya.
ya. Coba kita lihat saja dari sejak pertama begitu kan ya, PDIP ini dari mulai dari Soekarno begitu sampai sekarang itu kekuatannya semakin meningkat, di parlemen semakin meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kepercayaan atau trust masyarakat terhadap PDIP, ya, melahirkan pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa menjadi perubahan walaupun toh pada akhirnya di tengah jalan dikhianati misalnya. Ngeri Mas. Ngeri sedap ya. Ya inilah dalam dunia politik ya. Di dalam dunia politik itu kan tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada itu atas nama rasa kepentingan. Kalau kepentingannya si A ya silakan masuk partai. Tapi bagi kami melihat situasi dan kondisi hari ini PDIP ingin menguasai Jawa Tengah begitu kan ya, sehingga konverda lebih cepat ya, lebih langkahnya lebih cepat dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.